Ya, sebentar lagi saya ingin menyampaikan tentang cara menulis artikel di blog. Pertama, itu kita milih akun yang dipakai untuk blog. Kalau untuk kelas 9, kita menggunakan email logika berbahasa. Ini logika berbahasa @gmail.com. Kita klik. Ya, sudah terbuka. Ini kebetulan pertama kali terbuka di Google Classroom. Nah, nanti kita mau tidak menggunakan ini, tetapi kita pakai blogger karena kita mau nulis di blog, maka tulis di situ blogger.com. Nah, ini sudah terbuka. Untuk kelas 9, di sini ada tulisan 9C. Ini harus ada tanda panah bawah, ini harus diklik dulu. Kamu kelas berapa? Kalau kamu misalnya kelas 9A, maka yang diklik ini. Kalau kamu siswa kelas 9B, yang diklik ini, 9C. Kalau NAS Plus ini. Jadi, jangan hanya yang kelihatan, karena kalau yang tampak di atas itu ini yang kelihatan 9C. Nanti langsung buat di sini tanda plus, langsung buat semua masuk 9C. Karena ini yang kelihatan memang 9C. Kalau misalnya di sini langsung buat entry baru atau postingan baru, nah ini di sini ada postingan baru, tambah itu tanda buat entry baru. Nah, itu semuanya masuk 9C. Oleh karena itu, ini harus klik sini tanda panah ini, diklik dulu. Oh, saya 9A, maka diklik di situ 9A. Nah, 9A, kalau misalnya mau nulis artikel baru, tambahkan di situ. Tambahkan di situ. Kemudian 14 ini memberi contoh, misalnya 14 sudah ada tulisan. Ini tulisan banyak, tulisan 14 ini. Ini misalnya yang kemarin 14 muat di Kompasiana. Nah, ini tulisan yang sudah disiapkan ini tinggal copy aja. Ctrl C. Kemudian kembali ke sini. Pertama harus tuliskan nama dulu ya. Tuliskan oleh kemudian tadi yang kopian dari Word tadi dipaste di sini, Ctrl V. Udah gitu. Nah, ini bisa di Ctrl A, bisa di Ctrl A. Kemudian untuk milih tulisannya mau yang mana. Tetapi kita sepakati di blog ini pakai normal saja. Kemudian jenis hurufnya ini ada beberapa pilihan. 14 biasanya lebih suka ke pilih yang huruf Arial. Tapi sebetulnya yang lain pun boleh, nggak apa-apa. Jenis ini. Kemudian ini judulnya misalnya seperti itu. Nah, ini bisa menambahkan label di sini. Label itu maksudnya adalah kata kunci biar nanti di mesin pencari di internet, di Google, itu kalau ada kata-kata label itu mesin pencari akan lebih mudah. Misalnya
ini diberi label ujian nasional. Ujian nasional. Bisa, nggak apa-apa dicentang. Jadi kalau misalnya ada orang nyari tentang ujian nasional, nanti bisa baca tulisan ini. Atau tambah lagi. Jadi kalau tambah itu diberi tanda apa koma ya. Nah, kalau ada tanda koma itu bisa nulis baru. Misalnya belajar daring. Karena ini seperti itu. Belajar daring bisa. Terus koma lagi. Oh, ini belajar bahasa juga bisa. Tugasnya nggak usah aja. Misalnya itu. Jadi kalau mau menambahkan label, ini diberi tanda koma, langsung tulis. Ini misalnya karena di dalamnya ada tentang keterampilan berbahasa, ada tulis label keterampilan berbahasa misalnya. Ini dicentang. Nah, kalau sudah judul sudah ada, kemudian teks ada, label ada. Kalau misalnya mau memasukkan gambar misalnya, ini bisa. Misalnya memasukkan gambarnya berada di atas, paling atas misalnya. Nah, ini di sini sisipkan gambar. Nah, sisipkan gambar itu bisa ngambil dari komputer, bisa dari URL tertentu, bebas. Tetapi kalau tidak perlu ada gambar, ya seperti itu saja. Terus langkah terakhir, publikasikan. Nah, ini konfirmasi untuk publikasi. Nah, ini tulisannya masih draft di sini. Cek aja dulu. Belajar bahasa. Publikasikan. Konfirmasi publikasi. Nah, untuk mengetahui hasil publikasi, ini sudah ada tulisan setelah ujian nasional dihapus, apa targetmu? Ini sudah dipublikasikan. Kalau sudah dipublikasikan seperti ini, berarti artikel tadi sudah bisa dilihat di blog. Coba perhatikan ini ada tulisan lihat. Tadi saya ngupload di 9A, lihat blog. Nah, ini sudah terlihat di sini. Ini tulisannya. Ya, itu cara untuk memposting tulisan di blog. Nah, ini